Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Nasrul. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat skala psikologi. Skala psikologi adalah alat ukur atau instrumen pengumpul data, sehingga setelah Anda menyebarkan skala psikologi, maka Anda bisa mendapatkan data dari subjek. Nah, setelah data sudah terkumpul, maka Anda bisa menganalisis data dan Anda bisa menyimpulkan hasil penelitian Anda. Skala yang sering dipakai dalam penelitian psikologi adalah skala sikap model Likert atau biasa sering kita sebut dengan skala Likert, yaitu skala yang berisi pernyataan-pernyataan sikap atau attitude statement, yaitu suatu pernyataan mengenai objek sikap. Pernyataan sikap terdiri atas dua macam, yaitu pernyataan favorable, yaitu pernyataan yang mendukung atau memihak pada objek sikap, dan pernyataan yang unfavorable, yaitu tidak mendukung objek sikap. Skala pengukuran biasanya dimulai dengan menggunakan rentang skor 0 sampai 4 dengan pilihan jawaban sangat tidak sesuai, antara tidak sesuai, dan sesuai, sangat sesuai. Nah, kemudian pernyataan favorable memiliki skor 0 untuk pernyataan sangat tidak sesuai, skor 1 untuk pernyataan tidak sesuai, skor 2 untuk pernyataan antara tidak sesuai dan sesuai, untuk skor 3 untuk pernyataan sesuai, dan skor 4 untuk pernyataan sangat sesuai. Nah, untuk pernyataan unfavorable memiliki skor 0 untuk pernyataan sangat sesuai, skor 1 untuk pernyataan sesuai, skor 2 untuk pernyataan antara tidak sesuai dan sesuai, skor 3 untuk pernyataan tidak sesuai, dan skor 4 untuk pernyataan sangat tidak sesuai. Nah, biasanya dalam skala psikologis ini N itu jarang digunakan ya. N itu adalah antara tidak sesuai dan sesuai. Kadang ada yang pakai, kadang ada yang tidak. Seperti itu. Kita kembali lagi pada cara bagaimana membuat skala. Yang pertama, pastikan Anda sudah menentukan variabel penelitian. Misalnya, judul penelitian hubungan antara motivasi berprestasi dengan disiplin latihan pada remaja yang mengikuti pencak silat. Di sini kita lihat ada dua variabel. Yang pertama variabel X, motivasi berprestasi. Yang kedua variabel Y, yaitu disiplin belajar. Nah, misalnya kita ingin membuat skala motivasi berprestasi. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari pengertian, kemudian teori utama aspek motivasi berprestasi. Nah, dari aspek motivasi berprestasi inilah dasar untuk membuat skala. Skala motivasi berprestasi yang kita susun misalnya aspek motivasi berprestasi yang dikemukakan oleh McClellan tahun 1988. Nah, kita bisa menentukan skala ini berjumlah 48 item yang terdiri atas 24 item favorable dan 24 item unfavorable. Karena aspek yang dikemukakan oleh McClellan itu ada 6 aspek. Yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua mempertimbangkan resiko pemilihan tugas, yang ketiga memperhatikan umpan balik, yang keempat inovatif, yang kelima gigih dalam melaksanakan tugas, dan yang keenam keinginan untuk menjadi yang terbaik. Nah, dari aspek motivasi berprestasi McClellan ini kita uraikan satu persatu. Misalnya tanggung jawab. Aspek pertama yaitu tanggung jawab. Nah, sikap yang menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan dan berusaha sampai berhasil untuk menyelesaikannya. Apabila mengalami kegagalan, tidak menyalahkan hal-hal di luar dirinya. Pada aspek ini terdiri dari 8 pernyataan. Nah, contohnya pernyataan favorable seperti ini. Program belajar yang berat dari pelatih saya selesaikan dengan baik. Nah, ini pernyataan favorable. Contoh pernyataan unfavorable. Saya tidak peduli dengan prestasi pencak silat saya. Nah, itu contoh pernyataan unfavorable.
untuk aspek-aspek selanjutnya, nah silahkan dipelajari sendiri. Nah contohnya seperti itu. Setelah menguraikan per aspek, maka kita bisa membuat blueprint. Nah, contoh blueprint skala motivasi berprestasi dapat dilihat pada tabel ini. Biasanya sebelum kita memulai penelitian, kita buat dulu uji coba. Ini ada 6 aspek yang dikemukakan oleh McClellan, yaitu tanggung jawab, mempertimbangkan resiko pemilihan tugas, memperhatikan umpan balik, inovatif, gigih dalam melaksanakan tugas, dan keinginan menjadi yang terbaik. Ini yang pertama tanggung jawab, ada item favorable 4 nomor dan item unfavorable 4 nomor. Nah, jumlahnya berarti 8 nomor. Nah, dari semua item ini jumlahnya adalah 48 item. Setelah selesai membuat blueprint, maka kita bisa membuat item pernyataan sesuai dengan blueprint. Nah, item-item pernyataan itu sudah kita beri nomor dan kita sudah jadi membuat skala. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi sudah teracak dan nomor sudah sesuai dengan blueprint. Nah, begitulah cara membuat skala yang baik dan benar. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.